pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapa, terima kasih buat segala anugerah, kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati segala yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan pagi ini kami sungguh rindu mendengarkan pesan Tuhan, terutama apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarkan itu menjadi sebuah pelajaran yang penting, pelajaran yang berharga bagi hidup kami, sehingga kami makin hari boleh semakin mengenal akan Engkau dan mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami siap diberkati dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, senang kembali saya bisa menyapa saudara. Dan pagi ini secara khusus kita masuk di bulan Desember, di mana beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kelahiran Kristus atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Natal. Nah, saudara, saya ingin beberapa hari ini menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan peristiwa Natal, Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu gara-gara bintang. Nah, mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 2 ayat pertama dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Menarik sekali dalam peristiwa kelahiran Kristus, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hari-hari ini adalah peristiwa Natal, Bapak Ibu. Betapa sungguh luar biasa peristiwa Natal yang kita bisa renungkan di dalam Injil Matius pasal yang kedua ini. Dan kita akan belajar dari peristiwa orang Majus, Bapak Ibu. Dan sungguh luar biasa. Pada ayat yang kedua di Injil Matius pasal 2 ini, dikatakan bagaimana orang-orang Majus berkata, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Betapa uniknya cara kerja Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan di dalam penggenapan akan firman-Nya untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Ternyata Tuhan memakai sebuah media, yaitu bintang, Bapak Ibu. Dan bintang ini dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah sarana untuk menuntun orang Majus datang dan menyembah Kristus. Saudara, betapa menarik dan betapa sungguh istimewa kalau kita merenungkan akan peristiwa ini. Bagaimana orang-orang Majus adalah orang-orang kaum cendekiawan. Mereka kaum bangsawan, saudara. Mereka orang-orang yang tergolong sangat memiliki pengetahuan dan mereka memang ahli di dalam ilmu perbintangan. Dan bukan secara kebetulan, saya percaya. Inilah cara Tuhan. Tuhan memakai media yang secara unik. Dan lewat bintang itu, maka orang-orang Majus boleh mendapatkan sebuah pertanda tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan yang menarik adalah dengan adanya bintang itu, maka mereka datang dan ingin menyembah kepada Yesus.
Saudara, betapa sungguh jika kita merenungkan peristiwa ini, ada hal yang sangat penting untuk kita bisa pelajari. Bagaimana kita sebagai orang percaya, mari hari ini ingat, jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa pakai media apapun untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Hari ini mari jangan batasi Tuhan, sebab Dia punya cara yang unik. Dia punya cara yang istimewa untuk membawa banyak orang datang kepada Yesus. Saudara, saya percaya di momentum Natal di tahun ini, Tuhan pasti merindukan akan adanya keselamatan jiwa-jiwa. Dan jika kita mau sungguh-sungguh percaya, maka kita yakin Tuhan punya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan teman kita. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, ini sebuah kisah nyata. Ada orang yang belum di dalam Tuhan, dan ia bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, itu hanya karena ia mendengarkan nyanyian gereja. Dan tidak secara kebetulan pada waktu itu, maka ketika ia melewati gereja itu, ia mendengar sebuah nyanyian pujian yang disampaikan, yang dilantunkan oleh seorang pemimpin pujian di gereja itu. Entah mengapa hari itu, ibu itu dijamah Tuhan. Dan ia tiba-tiba mendapatkan sebuah pencerahan. Dan ia bergegas untuk masuk di gereja itu. Dan ia mencari seorang pendeta. Dan ia berkata, "Pak Pendeta, aku mau terima Yesus sebagai juru selamat. Aku mau dibaptis dan aku mau jadi orang Kristen." Saudara, ini sungguh luar biasa. Peristiwa ini nyata dan akhirnya sampai hari ini ibu ini menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi murid Tuhan. Saudara, sebagaimana orang Majus hanya karena gara-gara bintang, maka mereka boleh datang menyembah Tuhan dan keselamatan terjadi bagi mereka. Saya percaya hari ini pula Tuhan bisa melakukan keajaiban. Tuhan bisa melakukan dengan segala macam cara untuk menyelamatkan umat manusia. Hari ini mari jangan pernah berputus asa. Jika kita masih berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, entah itu ayah kita, ibu kita, anak kita yang belum bertobat, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, percayalah Tuhan dalam kedaulatannya, Ia bisa menyelamatkan orang-orang yang kita doakan. Dan mari kita yakin, jika pada waktu itu Tuhan bisa pakai sebuah bintang untuk menyelamatkan orang Majus, maka Tuhan juga bisa pakai apapun juga untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi, menyelamatkan orang-orang yang kita doakan. Mari tetap semangat dan percayalah Allah kita itu sungguh unik dan luar biasa. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.